Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan Trislo, mekanik unit retraktor dengan NRP 8010795. Di sini adalah unit HD785-7 dan di sini kita akan membahas tentang apa itu final drip dan bagaimana tentang dalaman-dalaman final drip. Final drip adalah salah satu komponen penggerak akhir dari unit tersebut, sehingga unit bisa berjalan maju ataupun mundur. Dan jadi fungsinya final drip ini adalah menyalurkan putaran dari mulai engine, transmisi hingga diferensial dan berakhir di final drip ini. Jadi final drip ini adalah penggerak akhir dari sebuah kendaraan, sehingga kendaraan itu dapat bergerak maju atau mundur. Tipe dari final drip ini adalah planetary gear, dan pelumasannya dia menggunakan supply system, dan kapasitas oli pelumasan di dalam final drip ini adalah 64 liter per masing-masing final drip. Jadi final drip itu ada kanan kiri, dari masing-masing final drip itu terdapat 64 liter, dan berat dari final drip ini keseluruhan satu buah final drip AC itu mencapai 3.900 kilo atau 3,9 ton. Sebelum melakukan pekerjaan overhaul final drip, nantinya kita harus mengisolasi semua energi yang ada di unit tersebut. Contohnya kita harus memasang personal genset check di depan sebagai informasi bahwa unit tersebut sedang ada pengerjaan. Jadi tidak ada orang yang bisa mengoperasikan kecuali personal genset kita itu kita lepas. Nah, yang kedua, kita harus menyiapkan preparation tentang limbah B3. Jadi di dalam final drip ini kan terdapat sekali limbah B3. Nah, kita harus antisipasi supaya limbah B3 itu tidak mencemari lingkungan. Jadi sebelum melakukan pekerjaan tersebut, kita harus menyiapkan juga peralatan untuk mengantisipasi tumpahnya limbah B3 untuk mencemari lingkungan. Nanti setelah kita setelah kita drain dulu, kita drain olinya semuanya untuk proses R&I dulu. Bannya kita bongkar semua, kita bongkar bannya. Setelah bannya kita bongkar, baru kita drain olinya melalui drain plug-nya. Setelah kita drain, ini adalah drain plug-nya, ini adalah plug refill-nya. Nah, setelah kita drain oli yang benar-benar habis, kita tampung, kita tandai, kita marking semuanya. Tujuannya apa? Jadi pada saat kita pemasangan itu memudahkan kita dan saat pemasangan. Jadi kita tidak perlu mencocokkan lagi, kita tinggal mencari apa ini pasangannya, tapi kita tinggal mencocokkan marking tersebut. Jadi contohnya adalah cat ini. Jadi kita tinggal menyatukan cat ini. Pada saat marking itu ketemu, ya sudah, itu pasti pasangannya. Jadi tujuannya marking itu adalah tujuannya agar memudahkan kita saat pemasangan dan mengantisipasi tertukarnya komponen satu dengan komponen yang lain. Jadi setelah preparation selesai, dari mulai marking selesai, baru kita lakukan pembongkaran. Satu, pembongkaran cover. Dan perlu diingat, beratnya cover ini walaupun kecil dan tipis, dia mencapai 40 kg. Kita angkat menggunakan alat angkat. Setelah kita menggunakan alat, kita lepas cover ini, baru kita keluarkan shaftnya. Dari shaft final drip ini mencapai berat 150 kg. Itu tidak bisa menggunakan manual handling, tapi menggunakan alat angkat. Setelah shaftnya kita bongkar, baru kita lakukan pembongkaran final drip AC. Final drip AC kita turunkan, baru kita kerjakan di workshop. Untuk lebih detailnya, mari kita bahas lebih lanjut. Preparation awal adalah persiapan dokumen, baik berupa WO, BAPP, MAR, JSA, QE-sheet, QE4 dan QE5, shop manual, PK2,
PSN, reusable part, guidebook, dan juga partbook. Keberadaan dokumen-dokumen tersebut sangat penting karena itu semua untuk menunjang dari kualitas pekerjaan overhaul kita, baik dari segi kualitas dan dari segi safety. Tak kalah pentingnya preparation selanjutnya adalah consumable good, baik majun, sarung tangan, oil absorbent, tampongan, oli, palet, plastic wrap, amplas, multi lubricant, oil, grease, fuel, trash bag, dan juga terpal. Nah, di sini fungsinya adalah untuk melindungi tangan kita dari terkena benda-benda tajam dan juga melindungi alam ini dari kontaminasi limbah hidrokarbon yang kita hasilkan dari pekerjaan kita. Preparation selanjutnya yang sangat penting ialah persiapan tool, baik technique tool, lifting tool, measurement and diagnostic tool, dan juga common tool. Dan contoh technique tool adalah top crane, lifting tool contohnya seperti bell, OHC maupun crane truck. Dan juga measurement di sini banyak, dari mulai magnetic base dan dial gauge, outside micrometer, dan special tool untuk pengangkatan pekerjaan overall final trip ini. Dan juga yang tak kalah penting juga adalah common tool, yaitu toolbox dan lain sebagainya. Setelah proses preparation selesai, baik dokumen, consumable good, dan juga tool telah selesai, maka kita lanjut untuk pengerjaan final trip. Ini adalah gambar potongan dari final trip. Dari tampak dari samping kelihatan yang warna kuning adalah housing, bagian atas planetary, dan juga cover. Setelah unit diparkir di tempat yang rata, diposisikan yang aman, dan diganjel bannya, dan setelah itu dilepas kabel negatif baterainya. Untuk menyelesaikan ini, langkah selanjutnya adalah kita remove drain plug nomor 2 dari final drip case nomor 1 untuk mengecilin oli yang berjumlah 64 liter. Setelah olinya kita drain selesai, langkah selanjutnya sebelum kita melepas cover adalah kita memarking dulu semua yang akan kita bongkar untuk memudahkan pemasangan kita agar komponen-komponen itu tidak tertukar. Yaitu kita lepas baut cover, yaitu yang nomor 4, cover yang kita nomor 3 yang akan kita lepas. Selanjutnya adalah remove nut nomor 5, yaitu untuk lock plate-nya dari air valve. Nah, selanjutnya kita pasang guideball yang nomor 1 di lubang nomor 1 untuk melepas cover keluar, dan beratnya dari cover tersebut sama mencapai 40 kg. Selanjutnya kita tarik keluar dari drive shaft nomor 7. Drive shaft ini kita pasang menggunakan baut dulu, baru kita tarik keluar. Setelah drive shaft keluar, baru kita angkat menggunakan alat angkat karena beratnya mencapai 150 kg, sehingga kita tidak dianjurkan, tidak disarankan untuk melakukan manual handling. Kendorkan dan lepas mounting pole carrier nomor 8, dan selanjutnya pasang guideball nomor 2 untuk menarik keluar carrier SC nomor 9. Setelah carrier SC nomor 9 keluar, dan pindahkan eyeball ke bagian belakang dari carrier karena center gravity carrier SC adalah di belakang, dan berat dari carrier SC tersebut adalah 480 kg. Setelah carrier dapat kita turunkan, selanjutnya kita lakukan disassembly carrier. Itu pertama kita keluarkan shaft menggunakan tool press. Itu di critical point-nya di sini adalah hati-hati karena di setiap shaft dari carrier ini adalah ada lock ball-nya, sehingga pada saat kita keluarkan shaft-nya, lock ball-nya ikut keluar. Dan di sini hati-hati lock ball-nya jangan sampai hilang. Selanjutnya keluarkan pinion gear nomor 4 dari carrier SC, dan pada saat mengeluarkan pinion gear SC, hati-hati jangan menjatuhkan lower bearing inner race. Ini adalah gambar potongan dari pinion gear SC. Selanjutnya remove bearing inner race nomor 5 dan nomor 6, dan juga remove bearing dari outer race dan keluarkan spacer nomor 8 juga.
dan juga bearing outer race nomor 9 dan juga snap ring nomor 10. Setelah proses pembongkaran selesai, lanjutnya kita lakukan inspection baik dari kerusakan lubang maupun shaftnya, keausannya seperti apa, lubang pinnya seperti apa, kondisi bolnya seperti apa, dan juga kondisi gearnya, terjadi kerusakan di bagian tooth atau lain-lainnya, dan juga keretakannya seperti apa. Itu kita lakukan pengukuran menggunakan GE5 yang fungsinya untuk mencatat semua pengukuran yang dilakukan. Lakukan inspection dan dipilah mana yang layak dipakai sesuai standar yang ada di SPO. Maka kita lakukan proses installation atau assembly planetary gear. Yang pertama-tama kita lakukan install snap ring nomor 10 ke planetary gear nomor 4 menggunakan push tool nomor 2, press fit bearing outer race nomor 9 menggunakan alat press. Selanjutnya putar balik planetary gear nomor 4 dan pasang spacer nomor 8. Terus kemudian lanjut dengan pemasangan outer race press fit bearing menggunakan push tool nomor 2 dengan cara di press. Critical pointnya di sini adalah pada saat pemasangan gear, yaitu planetary gear bearing ini dalam supply adalah assembly SI dalam keadaan SI, sehingga tidak boleh tukar-tukar. Itu dengan cara bagaimana? Itu IC itu ada dicocokkan identification number dari outer race dan produk yang sama. Di situ ada dari mark A dan B dan juga identification dari mark C, jadi sehingga tidak boleh ditukar-tukar. Setelah outer race bearing terpasang, selanjutnya itu pasang inner race nomor 6 dan 5 ke carrier nomor 1. Tekan planetary gear SI nomor 4 ke carrier 1 menggunakan push tool 1, press fit sub 2 ke carrier nomor 1. Setelah pengerjaan carrier selesai, lanjut kita lanjutkan pembongkaran di bagian planetary housing. Di sini lanjut kita bongkar remove retainer nomor 5 dan remove seam nomor 6. Nah, di sini adalah critical pointnya ya, ukur jumlah dan ketebalan dari seam tersebut. Angkat ring SI nomor 4 dan beratnya ring gear tersebut adalah mencapai 350 kg. Selanjutnya kita remove bearing nomor 7. Beratnya bearing sendiri mencapai 50 kg. Jadi semuanya tidak bisa menggunakan handling manual jika dilakukan dengan sendirian. Dan di sini critical pointnya adalah pada saat pengukuran ring gear dan hub gear nomor 3 tadi adalah kerusakan keausan tooth dan ketebalannya seperti apa, itu jadi keretakan atau tidak. Dan bearing juga kita inspeksi. Selanjutnya kita buka rear axle case-nya. Kita angkat rear axle case nomor 8 dan pastikan di situ kita buat marking seperti tadi. Sebelum kita kerjakan, kita pasang marking semuanya. Itu kita posisikan posisi marking antara axle case nomor 8 dan brake SI nomor 9 menggunakan cat biar kelihatan jelas. Terus selanjutnya kita remove rear axle case mounting ball ini nomor 10, angkat rear axle case nya nomor 8, dan hati-hati pada saat pengangkatan, pastikan pusat pengangkatan case nya tidak terbalik karena beratnya mencapai 1000 kg. Setelah rear axle case nya terangkat, lanjutnya kita remove outer race dari bearing nomor 11 dan juga nomor 12.
Lanjut kita untuk pengerjaan sub. Sebelum pelepasan sub, kita pasang tool J1 pada 3 tempat di brake. Itu tool J1 ini fungsinya untuk melindungi internal floating sail agar tidak terjadi pergeseran atau bahkan sampai pecah. Setelah kita pasang tool J1, kita angkat rear brake dan shaft AC, itu beratnya mencapai 1900 kg. Setelah kita angkat, kita pasang ganjal agar supaya shaftnya itu bisa turun terpisah dengan brake. Setelah brake terpisah dengan shaft, lanjut kita lepas bearing yang beratnya 50 kg. Lanjut di bawah bearing tersebut ada floating seal dan kita buka floating seal nomor 19, dan hati-hati karena floating seal tersebut bahannya mudah sekali pecah. Setelah proses pembongkaran final drip selesai, maka yang dilakukan selanjutnya adalah proses pengukuran, baik itu shaft, yaitu kerusakan dan keausan supply-nya, kerusakan dan keausan dari retainer, kerusakan dan keausan tooth, spline, dan bearing seat-nya dari hub gear, terus kerusakan dan keausan serta ketebalan dari spacer, dari ring gearnya, keausan dan kerusakan tooth-nya, dari planetary gear dan pin, carrier cover. Kita lakukan pengukuran semuanya, dan hasil pengukuran tersebut kita tuangkan semuanya ke dalam GE5. Setelah pengukuran dilakukan selesai, tercatat semua di dalam GE5, maka selanjutnya kita ikuti panduan yang ada di GE4, yaitu GE untuk pemasangan. Selanjutnya kita pasang floating seal nomor 19 ke dalam brake dan juga bearing ke dalam brake sebelum dipasang ke shaft nomor 1. Angkat berdeteksi dan letakkan balok sekitar setinggi 400 mm di bawah brake AC. Kemudian angkat shaft dan pasangkan pada brake AC. Luruskan dengan marking yang dibuat pada saat pembongkaran. Kemudian pasang baut dan ditok baut. Selanjutnya pasang auto rest bearing 12, kemudian balik hub dan dilanjutkan dengan pemasangan auto rest bearing nomor 11. Kemudian putar kembali hub nomor 8 dan pasang ke brake AC nomor 9. Kencangkan bolt mounting hub dengan brake AC. Standar mounting bolt torque-nya ialah 50-62 kg. Selanjutnya pasang innerest bearing 7 ke ring gear 4. Angkat ring gear dan pasang ke wheel hub. Untuk selanjutnya ialah pengejasan preload dari bearing. Pasang retainer 5 ke ring gear dan pasang 4 buah bolt secara temporary dan kencangkan bolt dengan spesifik torque. Torque adjustment yaitu berkisar antara 5,9 sampai 6,9 kg. Sambil memutar wheel hub 20 sampai 30 putaran, lakukan pengencangan bolt secara perlahan menggunakan torque wrench dan merata sampai bolt tercapai kencangannya. Bolt tidak berputar lagi. Ukur jarak kedalaman dari bagian luar retainer 7 dengan ujung shaft 14. Lepas 4 bolt mounting retainer dan ukur ketebalan retainer pada 3 posisi dan hitung rata-ratanya, yaitu dengan lambang PT seperti pada gambar. Lanjutkan adjust ketebalan dari seam dengan cara total ketebalan seam yaitu dengan lambang SD sama dengan DT dikurang PT plus 0,3 dan install seam nomor 6. Pasang retainer nomor 5 dan kemudian torque mounting boltnya 50-62 kg. Kemudian install final drip carrier AC nomor 51. Kemudian
torque carrier AC mounting boltnya yaitu 84 sampai 105 kg. Kemudian install cover, dan torque dari cover mounting sendiri ialah 10 sampai 12,5 kg. Setelah pekerjaan overhaul final drip selesai, maka selanjutnya adalah final check dan completed wiring yang perlengkapan yang ada di final drip tersebut yang terlepas atau yang dilepas pada saat proses overhaul final drip. Dan selanjutnya setelah final check, maka selanjutnya adalah pemasangan ke unit dan selanjutnya dilakukan dengan ground test. Setelah kita melakukan pekerjaan overhaul, proses selanjutnya ialah melakukan pengetesan komponen tersebut di unit. Selanjutnya, setelah kita pasang komponen final drip, kita lakukan uji di situ. Kita tes di situ apakah final drip itu bisa bekerja proporsional sebagaimana mestinya. Salah satunya tes kebocoran, tes fungsinya, apakah final drip itu sudah fungsi dengan baik dan kebocorannya. Dan critical pointnya apa sebelum kita tes tadi ialah kita lakukan pengisian oli, kita leveling olinya 64 liter masing-masing final drip. Jadi sangat penting ya, kalau nggak ada olinya jangan sampai kita putar. Karena apa? Nanti akan ngejam karena roda gigi besi ketemu besi dan ada pelumasan, maka dia akan menjadi sangat fatal. Setelah kita leveling, kita putar tanpa ban, kita masih kondisi di jack tanpa ban, baru kita putar. Di situ kita putar apakah benar-benar bisa berputar proporsional dan sudah tidak terjadi kebocoran. Setelah benar-benar yakin dan baik fungsinya, baru kita pasang ban dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat kita semua. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.